Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Rosmawati, mahasiswa Fakultas Farmasi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan NPM 183340117. Nah, hari ini saya akan menjelaskan pencegahan penyakit demam berdarah. Nah, sebelum kita mengetahui pencegahan penyakitnya, maka kita harus tahu dulu apa sih demam berdarah itu sendiri. Itu DBD. DBD atau demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu sendiri merupakan vektor penyakit demam berdarah yang paling banyak ditemukan. Nyamuk ini dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Penyakit DBD ini dapat menyerang semua orang dan dapat mengakibatkan kematian terutama pada anak-anak, serta sering menimbulkan kejadian luar biasa seperti wabah penyakit. Sebagian besar virus itu berada di dalam kelenjar liur nyamuk, maka dalam tempo 1 minggu jumlahnya akan berkembang mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu sehingga siap untuk ditularkan atau dipindahkan kepada orang lain. Cara penularan virus tersebut dengan cara menggigit. Nyamuk akan menusukkan probiosis atau alat tusuk untuk menemukan kapiler darah. Sebelum darah itu dihisap, terlebih dahulu dia akan mengeluarkan air liur dari kelenjar liurnya agar darah yang dihisap tidak membeku. Bersama dengan liur nyamuk inilah virus dengue akan dipindahkan kepada orang lain. Nah, nyamuk ini memiliki ciri-ciri fisik yaitu ukuran tubuh yang sedang, berwarna hitam kecoklatan dengan loreng-loreng putih, dan biasanya habitatnya itu bersarang dan bertelur di tempat yang gelap, lembab, dan di genangan air. Berbeda dengan serangga lainnya, habitat nyamuk Aedes aegypti ini lebih senang tinggal di genangan air bersih. Dan biasanya nyamuk Aedes aegypti ini suka sekali dengan bau keringat manusia. Nyamuk Aedes aegypti ini biasanya menggigit pada jam-jam tertentu seperti jam 9 sampai jam 10 pagi dan juga sekitar jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Nah, biasanya ada beberapa gejala dan tanda yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah ini. Seperti yang pertama itu adalah demam tinggi yang berlangsung kurang lebih selama 3 hingga 14 hari. Disertai nyeri retroorbital pada bagian belakang mata, sakit kepala pada bagian depan, nyeri otot, disertai rash atau bintik merah pada kulit, dan juga tanda-tanda sel darah putih rendah, pendarahan, hingga dehidrasi. Tetapi dalam sebagian besar kasus, infeksi dengue tidak menunjukkan gejala, terlebih pada pasien yang sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit. Jika pasien tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, maka penyakit dapat bertambah parah. Tanda-tanda yang muncul juga akan lebih parah seperti muntah, sakit perut akut, perubahan suhu tubuh, dan juga iritabilitas. Nah, oleh karena itu, jika muncul tanda-tanda berlebih, itu akan disebut dengan dengue shock syndrome, dengan gejala yang lebih parah yaitu kulit yang dingin, gelisah, denyut nadi yang cepat, sempit, dan juga lemah. Nah, lalu bagaimana cara pencegahannya? Seperti yang kita sudah tahu bahwa pemerintah juga sudah menerapkan pencegahan demam berdarah dengan cara 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Nah, sekarang diperbaharui lagi menjadi 3M plus atau 3M plus, yaitu
Yang pertama, dengan menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, menaburkan bubuk larvasida seperti abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, dan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang, ikan cere, nila merah, kepala timah, ikan emas, dan ikan cetul. Lalu menanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai, selasi, rosemary, geranium, morigolo atau bunga tayayam, jodia, suren, lavender, serai wangi, dan juga kecombrang. Lalu mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian karena nyamuk suka sekali dengan udara yang lembab dan juga suka sekali dengan bau keringat manusia. Nah, selain semua itu, kita juga harus sehat seperti makan makanan yang bergizi dan juga multivitamin, karena jika tubuh kita sehat, maka virus yang ditularkan juga akan menjadi terhambat karena imunitas tubuh kita yang sudah lebih kuat dibanding virus tersebut. Nah, pertolongan pertama pada penderita DBD juga bisa diberikan air putih yang banyak, demamnya diturunkan dengan cara mengkompres dan juga meminum obat penurun panas, lalu makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencegah demam berdarah dengan melakukan pencegahan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.